silakan tadi. Oke, namun rumusan masalah yang akan dibahas pada kali ini yang pertama apa yang dimaksud dengan G16SRRNA, yang kedua apa yang dimaksud dengan metode PCR, yang ketiga ada bagaimana karakteristik bakteri dari Streptococcus thermophilus, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan metode PCR dalam mendeteksi mikroorganisme, dan yang terakhir ada bagaimana sambungan G16SRNA dan primer PCR yang akan digunakan. Oke, yang pertama ada G16SRRNA. G16SRRNA adalah jenis rRNA komponen subunit kecil ribosom prokaryotik yang memiliki fungsi struktural yang sama seperti rRNA dalam subunit yang lebih besar untuk menahan protein ribosom dalam posisi yang ditetapkan. Nah, sebelumnya DNA dan RNA itu terlibat dalam proses transkripsi dan translasi yang RNA itu memproduksi berbagai tipe gitu. Di antaranya ada DNA, RNA, tRNA, dan non-coding RNA yang semuanya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda gitu. Termasuk rRNA, yaitu membentuk ribosom yang fungsinya itu katalik. Jadi mentranslasi mRNA menjadi protein gitu. Nah, yang kemudian ribosom. Nah, ribosom itu terbagi menjadi dua, yaitu ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil. Kemudian ribosom pada prokariot juga terbagi menjadi dua, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Misalnya itu jumlahnya ada 70S, maka subunit besarnya ada 50S dan subunit kecilnya ada 30S. Nah, untuk subunit besarnya yang 50S itu terbagi menjadi dua, yaitu rRNA yang terdiri dari 5S dan 23S dan terdiri dari 31 protein. Kemudian subunit kecilnya itu ada 30S yang terdiri dari 21 protein dan 16S rRNA. Nah, si 16S rRNA ini yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi bakteri. Kemudian huruf S dalam 16S mengacu pada jenis Lambert, yaitu ukuran yang mencerminkan laju sedimentasi molekul besar dalam medan sentrifugal. Jadi semakin tinggi nilainya itu semakin besar molekulnya gitu. Kemudian G16rRNA ini merupakan urutan DNA yang mengkode rRNA bakteri dan ditemukan dalam genom semua bakteri. Nah, di sini ada contoh gambar 16S-rRNA. Yang A itu tuh yang ini. Nah, yaitu keterlibatan G16S-rRNA dalam ribosom. Jadi, yang besarnya itu merupakan subunit yang besar gitu. Kemudian yang kecilnya, nah yang ininya termasuk subunit yang kecil, yaitu G16S-rRNA. Kemudian yang B itu, yang B ini ada strukturnya, dan yang B itu merupakan daerah dan primer 16S-rRNA. Kemudian yang kedua itu ada karakteristik dari G16S-rRNA, yaitu memiliki panjang sekitar 1550 pp pasang basah. Jadi 500 diantaranya itu merupakan pasang basah have given variable region atau daerah yang membedakan antara organisme. Kemudian kenapa sih mengidentifikasi bakteri itu menggunakan G16S-rRNA? Karena memiliki arti itu bersifat tidak mudah berubah. Kemudian digunakan dalam taksonomi dan filogenetik, dan selanjutnya itu sudah dikarakterisasi dengan baik. Ada langkah-langkah pengurutan G16S-rRNA dalam bakteri. Yang pertama itu ada pengumpulan sampel. Jadi yang pertama itu mengumpulkan sampel mikroba dari lingkungan yang diminati yang dapat mencakup sumber-sumber seperti tanah, air, atau sampel biologis seperti mikrobioma usus. Kemudian yang kedua itu ada ekstraksi DNA. Nah, melibatkan beberapa metode kimia dan fisika untuk mengisolasi DNA dari sampel. Proses itu mencakup metode disrupsi fisik seperti sanitasi. Kemudian yang selanjutnya ada
proses PCR atau konstruksi perpustakaan. Bagian pertama dalam hal ini yaitu melibatkan amplifikasi G16 sRNA menggunakan reaksi berantai polimer atau PCR. Yang keempat itu ada pengurutan. Jadi perpustakaan yang telah disiapkan itu kemudian dikenai pengurutan berrobot tinggi menggunakan platform seperti Illumina, Electron, Oxford Nanopore, atau Hubble. Dan yang terakhir itu ada analisis data. Nah, data pengurutan diproses menggunakan berbagai alat bioinformatika untuk menginterpretasikan hasilnya. Proses itu mencakup beberapa langkah seperti memangkas bacaan untuk memastikan kualitas, membuang urutan yang tidak termasuk dalam domain target, mengelompokkan bacaan ke dalam taksonomi operasional atau OTU, kemudian menyelaraskan OTU dengan basis data referensi, dan yang terakhir menetapkan identifikasi taksonomi. Baik, dilanjut ke materi selanjutnya yaitu metode PCR. Apa sih PCR itu? PCR adalah polymerase chain reaction atau PCR adalah proses memperbanyak urutan DNA tertentu secara in vitro dengan menggunakan pemajangan primer sebagai prekursor DNA polimerase. Nah, PCR itu hanya digunakan untuk mengamplifikasi atau memperbanyak suatu bagian kecil yang telah ditentukan dari urutan DNA yang dapat berupa gen tunggal atau hanya bagian dari gen. Dalam konteks PCR, metode tersebut akan bekerja dengan DNA bukan RNA. Bekerja dengan DNA bukan RNA seperti yang tadi disebutkan. Jadi ketika kita merancang suatu primer untuk mengamplifikasi atau memperpanjang suatu segmen tertentu untuk diidentifikasi bakterinya, pada hakikatnya menargetkan urutan DNA yang akan ditranslasi menjadi 16 sRNA. Oke, tadi dijelaskan bahwasannya PCR itu hanya menargetkan gen DNA, tapi yang kita bahas itu merupakan gen 16 sRNA. Jadi bagaimana maksudnya? Nah teman-teman, kita tahu ya semua makhluk hidup itu memiliki DNA, termasuk bakteri. Nah di dalam bakteri itu terdapat DNA, namun jika lebih spesifiknya lagi itu terdapat sebuah gen yang dinamakan dengan gen 16 sRNA. Lalu apa sih gen tersebut? Nah, gen 16 sRNA itu merupakan seperti sebuah kartu identitas bagi seluruh bakteri. Jadi semua bakteri itu terus memiliki gen 16 sRNA. Fungsinya itu untuk mengidentifikasi apakah betul bakteri tersebut Streptococcus thermophilus atau bukan. Dilanjut dengan proses PCR itu bagaimana sih? Nah, proses PCR itu ada 3 tahap. Yang pertama ada denaturasi. Apa itu denaturasi? Denaturasi merupakan DNA untai ganda yang dipanaskan hingga suhu sekitar 69 derajat Celcius, 95 derajat Celcius, sehingga terpisah menjadi 2 untai yang tunggal. Yang tadinya ganda nih menjadi tunggal gitu. Yang kedua ada dinamakan annealing. Suhu diturunkan agar primer sekuen pendek DNA yang komplementer dengan target DNA. Jadi dapat menempel pada masing-masing untai tunggal DNA. Dan yang terakhir ada elongasi. Elongasi artinya pemajangan. Maksudnya suhu dinaikkan sedikit untuk mengaktifkan enzim DNA polimerase yang akan mensintetis untai DNA baru yang komplementer dengan untai template dimulai dari primer. Nah siklus ini tuh diulang berkali-kali ya. Namanya juga siklus, jadi diulang lagi ke awal. Biasanya 25 sampai 35 siklus dalam mesin PCR. Setiap siklus itu akan menggantungkan jumlah DNA target sehingga dalam waktu singkat dapat dihasilkan jutaan kopi dari segmen DNA yang diinginkan. Ini jawabannya. Dilanjut dengan proses dalam deteksi bakteri Streptococcus thermophilus yang berkaitan dengan judul kita. Yang pertama itu ada ekstraksi DNA. DNA itu bakteri diekstrak dari sampel yogurt karena dalam yogurt itu kan ada 2 bakteri ya, tapi kita hanya memfokuskan pada satu bakteri yaitu Streptococcus thermophilus. Kemudian bisa dilihat gambarnya. Yang kedua ada amplifikasi, artinya pemanjangan. Segmen DNA spesifik dari gen 16 sRNA dan Streptococcus thermophilus diperbanyak secara eksponensial menggunakan enzim DNA polimerase karena siklus pemanasan sampai pendinginan. Yang terakhir ada deteksi. Produk
virus. Nah, G16SRNA itu kan merupakan target utama yang diidentifikasi pada uji coba kali ini gitu. Karena sequence-nya sangat bervariatif, namun cukup bervariasi antar spesiesnya. Nah, teman-teman, maksud dari judul yang kami ambil itu apakah metode PCR bagi G16SRNA itu membentuk pasangan yang kuat dalam mengidentifikasi bakteri dalam berbagai sampel termasuk yogurt. Jadi maksudnya apakah betul gitu dalam yogurt tersebut terdapat bakteri Streptococcus thermophilus, maka kita menggunakan metode PCR untuk membuktikan. Oke, lanjut. Di sini ada karakteristik bakteri Streptococcus thermophilus. Jadi Streptococcus thermophilus ini termasuk dalam kelompok bakteri asam laktat thermophilus. Bakteri ini secara tradisional digunakan bersama dengan spesies Lactobacillus sebagai kultur standar dalam produksi yogurt dan pembuatan keju Swiss dan Italia. Lanjut ya, bakteri itu terdapat di mana-mana dalam susu mentah dan banyak pabrik keju atau susu yang telah mendukung kemunculannya. Next. Nah, di sini ada karakteristik asam laktat. Jadi bakteri Streptococcus thermophilus tadi itu mengandung memiliki kemampuan unik dalam mengubah laktosa, gula utama dalam susu menjadi asam laktat melalui proses fermentasi. Nah, si asam laktat ini yang memberikan rasa asam atau khas pada yogurt dan berperan krusial dalam mengubah tekstur susu menjadi lebih padat. Selanjutnya ada karakteristik aroma dan rasa. Kalau tadi karakteristik asam laktat, di sini ada karakteristik aroma dan rasa. Selain produksi asam laktat, Streptococcus thermophilus juga menghasilkan berbagai senyawa volatil sama proses fermentasi seperti diasetil, asam asetat dan senyawa aroma lainnya. Senyawa volatil ini yang bertanggung jawab atas karakteristik aroma pada yogurt. Karakteristik terakhir di sini yaitu karakteristik suhu. Toleransi suhu tinggi pada Streptococcus thermophilus ini salah satu karakteristik menonjol dari Streptococcus. Adapun kemampuannya untuk tumbuh optimal yaitu pada suhu yang relatif tinggi, yaitu sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius. Kemampuannya menjadikan bakteri yang sangat cocok untuk digunakan dalam pembuatan yogurt. Nah, oke, ini selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode PCR dalam identifikasi mikroorganisme. Nah, kelebihan dan kekurangan metode PCR dalam identifikasi mikroorganisme itu berbasis G16SRNA telah menjadi alat yang sangat penting dalam identifikasi. Nah, yang pertama ini ada kelebihan dalam metode PCR. Nah, keunggulan PCR itu dikatakan sangat tinggi. Nah, hal ini tuh didasarkan atas spesitas, efisiensi, dan keakuratannya. Nah, spesifitas ini terletak pada kemampuannya yang mengaplikasi sehingga menghasilkan produk melalui sejumlah siklus. Nah, keakuratannya yang sangat tinggi karena DNA mampu menghindari kesalahan pada aplikasi produk. Ya. Lanjut, ini ada kekurangan metode PCR. Nah, salah satu tantangan utama dalam penggunaan PCR itu adalah resiko kontaminasi yang sangat tinggi karena dapat terjadi selama pengambilan sampel atau penyimpanan ataupun proses laboratorium itu sendiri. Nah, jika DNA dari sumber lainnya terkontaminasi, ini dapat menghasilkan positif palsu yang dapat menyesatkan analisis dan keputusan lebih lanjut. Selanjutnya adalah perbandingan metode PCR dengan metode lain. Yang pertama itu ada juga metode PCR tentunya atau disebut dengan polymerase chain reaction atau merupakan teknologi biologi molekuler yang dapat mengalirkan urutan DNA atau RNA spesifik menjadi jutaan kopi yang disebut amplicon. Nah, metode ini dapat digunakan untuk deteksi secara cepat, spesifik dan sensitif pada bakteri terlalu yang sifatnya fastidius, yang yaitu bakteri yang sulit tumbuh dan butuh waktu lama untuk pertumbuhannya. Nah, yang kedua itu adalah
develop mediated thermal amplification atau merupakan metode yang dapat amplifikasi DNA ultra ganda pada kondisi isotermal dengan alat sederhana. Nah, yang ketiga ada fingerprinting atau metode DNA fingerprinting merupakan teknik untuk mengidentifikasi berdasarkan pada profil DNA. DNA fingerprint yang merupakan gambaran pola potongan DNA karena setiap spesies mempunyai DNA fingerprint yang berbeda-beda. Nah, yang keempat itu ada RFLP atau kepanjangan dari Restriction Function Polymorphic atau bisa disebut RFLP merupakan perbedaan pada homolog urutan DNA yang dapat dideteksi dengan menggunakan adanya perbedaan fragmen DNA yang telah dipotong dengan menggunakan enzim endonuclease tertentu. Itu adalah salinan gen S16S rRNA dan primer PCR yang digunakan penelitian terdahulu. Berikut adalah tabel hasil akhir dalam identifikasi bakteri asam laktat atau bisa disebut BAL oleh para peneliti dahulu. Nah, ini adalah tabel pertama salinan gen 16S rRNA pada bakteri asam laktat atau BAL. Nah, di sini ada catatan sumber data ID. Yang pertama itu ada FPB strip 0133072285. Sumber data organismenya adalah Streptococcus thermophilus NIM 8232. Salinan DP-nya itu Streptococcus atau genusnya ya. Salinan 16S nya itu ada 6, genomnya itu ada 66, range-nya juga ada 5 sampai 6, terus rata-ratanya juga 6, meannya juga 5,7. Nah, yang kedua adalah FTP strip 90 0094 13 5.1. Untuk sumber data organismenya sama, Streptococcus thermophilus, cuman beda di kodenya aja. Yang ini adalah LMG. Nah, terus juga untuk laksa RDP-nya sama ya, Streptococcus atau genusnya. Nah, di sini hanya mendapatkan salinan 16S-nya aja, yaitu ada 6. Nah, ini adalah salinan 16S rRNA dan primer PCR yang digunakan penelitian dahulu, dan ini adalah tabel keduanya. Nah, bisa dilihat ya, ini tabel kedua primer spesifik untuk 6 strain bakteri asam laktat atau disebut BAL. Nah, ini ada tekanannya, bisa dilihat primer majunya sama primer terbaliknya. Sampai sudah kita di kesimpulan pada materi kami kali ini. Jadi kesimpulannya adalah karena kami menggunakan sebuah metode studi literatur pada penelitian terdahulu yang mengidentifikasi adanya bakteri Streptococcus thermophilus dalam yogurt menggunakan metode PCR, dan hasilnya memang ditemukan adanya bakteri Streptococcus dalam sebuah yogurt menggunakan metode PCR yang tadi sudah ditampilkan kepada teman-teman sekalian sebuah tabel hasilnya dari penelitian terdahulu. Itu dia, dan juga ada kaitannya dengan materi kita biologi molekuler terkait G16S RNA dan juga metode PCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi